Tahukah Anda, sebenarnya setiap kali kita tidur, jin selalu berulah dan melakukan aktivitas rutinnya pada kita. Di tengah tidur, jin mengikat leher kita dengan 3 ikatan. Untuk apa? Jin mengikat belenggunya ke leher kita saat tidur untuk menghalangi kita agar malas bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, salat malam, dan agar kita bangun kesiangan. Itulah mengapa ketika azan subuh berkumandang, kita seringkali telah terbangun dari tidur. Namun seolah mata terasa sangat berat dan tubuh terasa sangat malas untuk bangkit menunaikan salat subuh. Karena itulah ketika bangun kita dianjurkan segera berzikir mengingat Allah, kemudian segera bangkit untuk berwudu dan salat subuh. Sebab saat itu setan mengikatkan 3 belenggunya pada kita. Hal inilah yang dikabarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Setan melilit leher seseorang di antara kalian dengan 3 lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan, setan membisikkan, nikmatilah malam yang panjang ini. Apabila ia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudu, lepaslah lilitan kedua. Kemudian apabila ia sholat, lepaslah lilitan ketiga. Sehingga ia menjadi bersemangat, tetapi kalau tidak dilakukan, ia akan terbawa lamban dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudu adalah hidroterapi yang dahsyat. Ribuan syaraf penting diterapi dengan sentuhan tangan dan rangsangan air segar pada saat kita berwudu. Inilah saat melepas belenggu lilitan setan yang kedua. Dengan telah berkurangnya 2 lilitan itu, maka kita pun akan lebih bersemangat untuk melepaskan belenggu setan yang terakhir. Yaitu dengan menunaikan salat 2 rakaat. Baik itu salat sunnah qobliyah subuh maupun langsung salat subuh. Lalu bagaimana jika tidur lagi setelah subuh? Apakah itu juga berarti setan telah mengikat leher kita? Sering pula kita dapati orang yang terbiasa tidur kembali setelah menunaikan sholat subuh. Karena telah merasa terbebas dari kewajiban sholat subuh, setelah itu tak masalah bila kemudian ia tidur kembali. Anggapan ini tidak tepat, walaupun tidak ada dalil yang melarang seorang muslim untuk tidur kembali usai sholat subuh. Namun Rasulullah SAW mencontohkan pada kita dalam hidupnya, tidak pernah tidur kembali usai sholat subuh. Beliau SAW terbiasa berzikir pada Allah hingga matahari terbit. Namun jika ada seorang yang memilih untuk tidur setelah sholat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas, maka tidaklah mengapa. Terutama jika tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk tidur siang dan hanya mungkin tidur di waktu pagi. Seperti perawat, dokter di rumah sakit, atau petugas keamanan yang memang memiliki ritme kerja yang tidak menentu. Memang tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa tidur setelah subuh itu juga merupakan ulah setan. Hanya saja, waktu pagi merupakan waktu yang paling berharga bagi umat Muhammad SAW. Rasul SAW bahkan menyampaikan pesan pada umatnya akan keutamaan pagi hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada setiap malam ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga akhir, lalu berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dia." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Istighfar dan taubat pun dianjurkan di pagi hari. Allah berfirman, "Dan memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Itu sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan sholat sunnah fajar. 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula berjamaah dalam sholat subuh. Rasul SAW bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Begitu dahsyatnya pagi hari. Itu sebabnya Rasulullah SAW senantiasa mendoakan umatnya untuk pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Doa ini mengisyaratkan betapa berharganya waktu pagi.
Sampai-sampai Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah secara khusus agar Allah memberkahi waktu pagi. Wallahu alam.